bagaimana sih cara membaca tagging coil dan garansi apa yang diberikan oleh Mas Rian untuk menghitung harga pokok produksinya seperti apa, bahan bakunya per kilo, sedangkan produk jadinya untuk atap per meter, untuk produk baik kanal sireng, hulu per batang. Nah, ini cara menghitungnya seperti apa, Mas Rian? Kalau bahan baku kita jual kilo, kalau produsen jualnya meter. Ibaratnya jantungnya, Mas Rian ya. Harga pokok produksi, karena itu yang sering kali kami terima, Mas Rian. Iya. Saya bisnis ini untung nggak? Untung nggak? Cuan nggak? Cuan nggak? 3C-nya lagi-lagi kan harus. Oke, Mas Rian, kita berjumpa lagi di tempat yang berbeda. Siap. Dimana ini salah satu ya yang sering kita sampaikan jaringan mitra coil kami dengan Mas Rian selaku dengan importir. Kita sekarang berada di gudang coil. Betul. Nah, banyak ini kira-kira tonasenya satu gudang full ini kalau terisi berapa ton? Kapasitas gudang di sini untuk maksimal tonasenya bisa di 4.000 ton. Oke, nah Mas Rian, ini saya mau minta tolong Mas Rian. Kembali lagi selalu minta tolong. Siap. Saya suka membantu. Ayo, 3C ya. 3C. Mas Rian, ini saya tolong dibantu edukasi terkait dengan apa ini namanya tagging ID ya? ID coil. ID coil. Nah, biar apa? Biar Bapak Ibu yang akan melakukan transaksi yang seringkali kami selalu ngomong mitra jaringan coil A1, A1 yaitu Mas Rian bisa bantu edukasi terkait bagaimana sih cara membaca tagging coil dan garansi apa yang diberikan oleh Mas Rian terkait dengan produk yang dideliverykan ke customer dari CV Wijaya. Monggo Mas Rian, tolong dibantu Mas Rian. Jadi di setiap produksi coil itu selalu ada ID coil. Ini sebagai recording utama atau acuan utama untuk penentuan spesifikasi produk yang kita mau beli atau kita mau jual. Nah, contoh seperti ini. Bentar, fotografer, videografer bisa maju. Nah, contohnya seperti ini. Commodity sheet and coil steel aluminium zinc alloy coated. Nah, ini istilahnya adalah coil galvalum, aluminium zinc ya. Terus kemudian ada beberapa keterangan. Contoh misalnya di size. Size ini menunjukkan BMT 025 mili X 914 mili. Nah, ini penjelasannya adalah size ini lebih kepada thickness atau ketebalan. Berarti coil ini memiliki ketebalan 0,25 mili. BMT itu apa? Istilahnya adalah basic metal thickness, yaitu ketika di skat mat itu menunjukkan 0,25 mili. Terus kemudian dari tonase itu ada keterangan net weight. Nah, ini menandakan baja atau besi itu selalu hitungannya dari kilo acuannya. Net weight-nya ini ada 3.910 kilo. Berarti tonasenya itu ada 3.910 kilo. Terus kemudian dia punya length. Length ini panjang coilnya. Nah, ini tertera lengthnya tertera 2.222 meter. Jadi ketika Bapak Ibu kemudian membeli coil, selalu cek ID coil menjadi bagian utama penentuan produksinya juga. Output barang jadi ketika diproduksi, misalnya atap spandek dicetak per lembarnya 6 meter, kemudian harus dihitung outputnya, hasil jadinya bisa dapat berapa lembar ketika dibagi dari keterangan 2.222 meter dibagi 6. Itu nanti akan ketemu 6 itu 6 meter. 6 meter. Sesuai dengan kebutuhan kerja atau produksinya. Biasanya itu ada toleransi. Toleransinya plus minus ya. Bisa kurang, bisa lebih. Dari tonasenya itu bisa kurang lebihnya sekitar 10 sampai 20 kilo. Bisa kurang seperti itu, bisa lebih pun sama 10 sampai 20 kilo. Itu masih di angka retoleransi. Kemudian kalau untuk meternya juga lebih kurang. Bisa plus minus sekitar 10 sampai 20 meter juga. Lebih seperti itu. Gini Mas Rian, ada pertanyaan lagi.
harga koil di seluruh Indonesia atau seluruh dunia ya, harganya pricingnya per kilo, betul? Per kilo, betul. Ada yang per meter enggak? Kalau per meter tidak ada. Nggak ada ya, per kilo pasti. Nah, bahan baku pasti per kilo. ini kan bahan baku per kilo, produk jadi, baik atap ataupun baja ringan lainnya itu per batang. Per batang atau per meter? Per meter. Ya. Oke. Nah, untuk menghitung harga pokok produksinya seperti apa? Bahan bakunya per kilo, sedangkan produk jadinya untuk atap per meter, untuk produk baik kanal sireng, hulu per batang. Nah, ini cara menghitungnya seperti apa, Mas Rian? Kalau ini harus buka kalkulator, Pak. Oh, kalkulator aja ini. Iya, kalkulator. Karena mengarah kepada acuan dasarnya dulu. Oke, ini Misal, kita pakai sampel ini ya, produk ini ya. Produk ini ya. Ayo, oke. Contoh, misal dia 0,25 mili, konversinya kita ketemu berapa? Oke. Ini tinggal dibagi. Iya. Tonase dibagi meternya. Oke. 3.910 dibagi kemudian 2.222 meter. Ketemunya 1,75 atau 1,76 konversi. Konversi itu running meter. Jadi ketika barang ini tercetak, produk atap ini tercetak 1 meter, ketika ditimbang 1 meter itu berapa kilo sih? Nah, acuannya dari tonase dibagi meter. Nah, ini ketemu 1,75. Jadi atap ini ketika diproduksi 1 meter ditimbang itu akan jatuh di 1,75 sampai 1,76 per kilo. Nah, kemudian tinggal dikali harganya. Harga ini sekarang hari ini berkisar di rate sekitar 14.800 per kilo. Kemudian ditambah HPP produksi ya. Nah, ini HPP produksi ini variatif ya. Rata-rata aja. Rata-rata biasanya di 400 sampai 500 rupiah. Kita ngomong kapasitas produksi masih ya. Ngomongnya 500 ya. Jadi ada penambahan untuk kos produksi 500. Totalnya ketemu HPP per meternya, kan kita jualnya per meter ini. Kalau bahan baku kita jual kilo, kalau produsen jualnya meter. HPP setiap meternya atau per meternya 26,550. Nah, itu sudah ketemu. Tinggal nanti harga jual di masing-masing wilayah mau ditambahkan persentasenya berapa. Gitu. Tergantung ini ya marginnya ya. Ya, ada penambahan lagi di akomodasi transportasi. Itu jangan sampai lupa. Tapi itu lebih variabel lagi. Lebih variatif, tergantung jarak dan wilayah. Jadi tinggal poinnya ditambahkan aja nanti. Ya. Sebetulnya itu pun juga bisa dihitung dengan mudah kan, Mas Dian? Bisa. Maksudnya ongkos kirim misalnya 20 juta permisalan atau 12 juta. Nah, muat kontainer rata-rata 20 feet, 40 feet bisa enggak? Oh, enggak. 20 kita feet. akan susah bongkar kalau 40 feet. Jadi 25 ton. 20 feet ini muatnya 25 ton jumlah 6 koil. Ya, misalnya saya kirim ke Makassar. Nah, biasanya rate dari pelayaran itu berkisar antara 10 sampai 12 juta per kontainer. Anggaplah 12 juta ya. Dengan tonase 25 ton berarti 25.000 kilo kan. Kemudian dibagi 12 juta untuk biaya pelayaran atau transport dibagi tonasenya 25.000 kilo. Jadi per kilonya ketemu 480 rupiah. Jadi tinggal ditambahkan di poin kos HPP. Itu sudah settle, mendapatkan asumsi HPP kos produksi per meternya. Nah, itu Bapak Ibu, kembali lagi kita harus berterima kasih dengan Mas Rian selaku jaringan mitra koil kami, di mana kita lebih intimate lagi ngomong yang ibaratnya jantungnya Mas Rian ya, harga pokok produksi, karena itu yang sering kali kami terima Mas Rian. Saya bisnis ini untung nggak? Cuan nggak? Cuan nggak? 3C-nya lagi-lagi harus di complicated, pasti ke sana lagi. Nah, kalau dirasa memang ini bisnisnya worth it, pasti transaksi lah. Karena buat saya enggak berharap Bapak Ibu beli mesin di saya, enggak. Kalau misalnya beli, alhamdulillah, karena berarti itu rezeki dari Allah buat kami. Tapi kembali lagi, ketika sudah ada transaksi, harapan kami adalah bisnis Bapak Ibu di tempat tersebut bisa jalan dan sukses. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Mas Rian untuk edukasi atau bimbingannya. Sama-sama, Bos. Oke, terima kasih.
Pak.